nggak munafik ya, emang duit nggak dibawa mati. Iya benar. Tapi kalau nggak ada duit nggak bisa. Yoi. Gitu kan? Benar. Iya. Benar. Lanjut Mas Agus. Jadi penonton yang mau tag Mbak Dila harus punya duit. Enggak gitu loh. Duit. Seks itu bagus. Jadi intinya mencegah orang untuk melakukan hal yang sama kan. Pendidikan seks ya. Iya, Karena menjadi kontroversial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami NWG Podcast. Ya, program mingguan ya Mas Agus. Setiap seminggu sekali masih bersama saya Ombax_27 alias Bagus Priamboto dan pergi sebentar Instagram alias Trianto Agus. Siap. Ya di sini kami berdua akan kembali mencoba untuk menghibur pemirsa yang ada di rumah. Jadi menemani teman-teman yang gabut, menemani teman-teman yang suwung. Karena kami berdua juga suwung ya Mas. Yoi. Jadi sama-sama suwung, kita saling berbagi kesuwungan. Oke, sebelum kita mulai ke acara, mungkin Mas Agus akan memberikan berita terkini yang mungkin bisa menginspirasi penonton berita lokal atau berita luar. Berita apa? Mau lokal apa luar? Yang interlokal aja Mas. Saya sukanya yang luar-luar. Interlokal. Lokalan saya sudah terlalu bosen. Tadi sebenarnya aku udah nyiapin berita. Siap. Tapi lupa. Jadi nggak usah. Oke. Jadi beritanya lupa. Iya. Lupa. Iya nggak usah. Oke. Takutnya nanti garing. Sekarang kan sudah garing. Waduh. Oke, dan tanpa menunggu lama, kita tampilkan saja ya Mas. Bintang tamu andalan kita yang sudah banyak di-request oleh para pemirsa melalui DM Instagram Pemuda Nawung. Banyak di-request, banyak diminta lah intinya untuk kita kulik. Bagaimana sejatinya bintang tamu kita kali ini. Ini bintang tamunya multi talent. Apa aja bisa. Suka mulai kesenian dari, daerah. Ya, kesenian daerah. Terus denger nguli bar. Luar biasa ya. Terus dia juga suka modeling juga ya. Iya katanya. Di endorse beberapa produk fashion untuk mempromotkan produknya. Siap. Penasaran semuanya? Saya juga penasaran seperti apa sebenarnya bintang tamu kita kali ini. Langsung saja kita panggilkan, namanya adalah ini dia bintang tamu yang kita janjikan kepada pemirsa sekalian yang ada di rumah. Saya cek dulu. Q&A-nya ada banyak pertanyaan yang mampir di DM Instagram Pemuda Nawung. Nanti kita akan kulik, Mas. Kita kulik sesuai dengan Q&A yang masuk. Nanti kita akan gantian berikan pertanyaan kepada Mbak. Siapa nanti? Biarkan dia berkenalan sendiri ya. Wow. Grogi aku. Sangat freak sekali. Oke, langsung saja silahkan perkenalan dulu, nama, alamat. Monggo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Ayu Ramanda Kuska, biasa dipanggil dengan sebutan Dila. Saya alamatnya di Desa Tunggur, Kecamatan Lembian, Kabupaten Magetan. Status. Nah ini sebentar. Ini lagi-lagi setelah minggu kemarin dengan Mbak Nita statusnya. Anda setiap bintang tamu selalu tanya status anjing. Saya mewakili netizen. Saya mewakili netizen, menyuarakan suara-suara dari netizen di luar sana yang ingin mengetahui status dari bintang tamu kita. Bentar. Kalau sebelum kita lanjut, kita tanya dulu arti namanya. Kuska itu apa? Kuska. Sounds like Russian language. Sebenarnya kalau arti nama Kuska itu nggak jauh-jauh ya dari kedua orang tua saya. Yang pertama dari Kusnya itu Kusmono, K-nya itu dari Karmi, jadi nama Kuska. Tapi keren anjir. Seperti nama Rusia. Kalau Kuskanya keren, tapi kalau dibalik nanti nggak keren. Kuska. Kakus. Ya, kan jadinya nggak keren. Boleh. Oke, jadi nama pengennya Mbak Dila ya. Oh iya, kembali lagi ke pertanyaan tadi, status dalam apa ini? Status dalam pendidikan atau dalam KTP? Ya silakan, bisa dijelaskan ke penonton sekalian biar tidak ada
hal yang mengganjal? Di KTP-nya statusnya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Di apa Pak? Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. UMP, siap. Iya. Tapi ada pertanyaan nih sebelum ke pertanyaan Q&A. Mbak Dila kan kuliah ya? Iya, kuliah. Ini pertanyaan sebenarnya rasa. Anjir, rasa. Mbak Dila kan kuliah ya? Mesti toh. Kamu sampai mesti kok rasa. Bukan. Mbak Dila pernah nggak? Kan ini pengalaman aku dulu ya, kuliah ya. Jadi setiap kuliah kan ada masuknya kan. Jadi masuknya kan ya masuk pelajaran matkul biasa. Jadi kalau ya kok luring? Iya, luar jaringan. Oh, luring itu yang offline. Iya, offline. Oh, istilahnya luring. Iya. Baru tahu. Balik lagi. Nggak mengalami corona ya. Balik lagi. Balik lagi. Dulu aku kuliah. Jadi itu sebelum berangkat kuliah kan katakanlah masuknya pukul 8 pagi. Aku itu selalu datang pukul 8:30 dengan tujuan apa? Biar keren. Jadi datang telat itu biar keren gitu loh. Ngerasanya biar kayak keren gitu loh datang telat. Dila seperti itu nggak? Kalau saya alhamdulillahnya enggak ya. Saya tanya dulu, emangnya kalau datang terlambat tuh definisi bisa keren itu dari mana? Enggak tahu. Keren aja gitu. Enggak kan waktu kan ada kelasnya toh. Iya. Jadi kita masuk datang telat, ya telat setengah jam atau 15 menit, itu kayak keren gitu, dilihatin banyak orang gitu. Oh, berarti mau jadi pusat perhatian. Nah, berarti ya memang kurang perhatian sih. Jadi maklum ya Mbak Dila, Mas Agus itu masih. Jadi enggak Mbak Dila enggak gitu ya? Enggak, karena alhamdulillah saya sudah cukup perhatian. Iya, betul. Berarti aku tak sih merasa. Emang kamu itu pusat rotasi bumi ya Mas? Kamu itu cuman satu-satunya pusat perhatian bumi ya cuman kamu Mas. Iya. Yang lain numpang. Oke, lanjut. Nama sudah. Oh iya, terus kalau boleh tahu kesibukannya apa Mbak Dila? Ya. Kesibukan Selain kuliah lah ya. Iya, yang pertama ya kuliah tadi ya. Nah, Kuliah bisa luring bisa daring. Terus Terus yang kedua juga punya bisnis online terutama di bidang fashion, pakaian, terus ada juga jasa ketik atau jasa tulis. Oke. BTW nanti produknya bisa dipromotkan di sini ya Mbak, namanya apa? Terus silahkan cantumkan nama IG-nya biar nanti pemirsa di seluruh dunia mengetahui. Monggo nanti bisa dipromotkan, dituliskan ya Mbak di bawahnya biar nanti teman-teman mengunjungi. Tapi menarik itu ada tadi jasa ketik atau jasa tulis. Aku baru dengar. Itu kayak gimana ya? Sebenarnya kan ini tuh cuma memanfaatkan waktu corona ini aja. Kalau corona itu kan banyak daringnya. Kuliahnya kan di rumah. Jadi daripada gabut, tugas sudah selesai ya kan saya juga suka ngetik, suka Microsoft kayak gitu toh. Jadi suka nulis juga, memanfaatkan hal itu untuk buka jasa ketik gitu. Tapi beda ya, jasa ketik sama joki itu kan beda. Bang. Jadi intinya hobi yang menghasilkan. Iya, betul. Hobi yang dibayar. Berarti pelanggannya itu contohnya apa? Suruh mengetikkan apa? Suruh mengerjakan apa? Bisa dispesifikkan. Biasanya itu kalau ada beberapa tingkatan ya. Mungkin dari SD, kalau SD kan belum terlalu ke komputer ya. Mungkin jadi kayak jasa tulisnya. Anak-anak sing kebanyakan tugas-tugas dari gurunya yang nggak dapat waktu buat ngerjain itu bisa jasa tulis gitu. Kalau untuk jasa ketiknya itu kan mulai dari SMP, SMK, SMA gitu. Saya baru tahu ini. Iya, saya juga baru tahu. Hobi yang cukup menghasilkan. Iya. Ya, lanjut pertanyaan. Oke, lanjut. Silakan. Mas Agus dong, masa aku terus. Oh iya, bentar. Ini aku ambil dari pertanyaan netizen ya. Kan Q&A. Dari ada Q&A juga. Loh, ini kan Q&A, kita Q&A. Terus nanti ada rapid games. Iya. Jadi ada nanti rapid games ya di penghujung acara. Mana ya? Suwi nih golek ngono ya. Suwi. Iya sih, cepat. Suwi. Penonton kecewa. Suwi. Iya, kembali lagi. Mbak Dila kan ini kan ikut istilahnya ikut apa ya? Ikut ambil bagian. Iya, ambil bagian di NWG TV. Jadi sebagai aktrisnya. Iya. Nah,
Aktris itu kan juga salah satu kesenian, juga kemampuannya Mbak Dila. Nah, yang saya tanyakan, selain aktris atau selain di bidang perfilman, ada talenta lain nggak yang Mbak Dila tekuni atau senangi gitu? Sebenarnya kalau dibilang talenta juga nggak bisa ya, karena itu juga masuknya di hobi. Maksudnya nggak terus-terusan gitu ya. Kalau hobi itu ada di nyanyi, terutama di lagu-lagu Jawa, masuknya nanti di sinden. Jadi hobinya kayak lagu-lagu Jawa di sinden gitu. Keren. Marki Cop. Ya nanti next season kita Kok bisa saikenya? Kan gimana Mbak? Gimana ini, mau dicoba? Boleh? Sekalian gamelannya atau enggak? Enggak usah. Oh, enggak ada. Kita sampel aja, sampel satu bait aja. Enggak usah banyak-banyak. Satu bait ini mau lagu apa? Ya Jawa. Lagu Jawa. Jawa mau langgam Jawa. Bawa boleh? Dalam? Bawa. Silakan. Enggak, bawa itu istilah, langgam beda, bawa beda. Monggo silakan, bawa boleh, langgam boleh, silakan. Ini kalau agak falas enggak Enggak apa-apa. apa-apa. Soalnya agak nervous. Enggak apa-apa, santai. Lama ya ngap mulai. Santai. Lama. Santai. Yening tawang ono lintang wong bagus aku ngenteni dah Langsung mak celes. Merinding aja. merinding. Luar biasa. Keren. Ya itu kan masih belajar. Tapi keren. Gini Mbak Dila, kenapa kok saya senang netizen memilih jenengan untuk tampil di sini ya? Karena saya tahu jenengan punya talenta seperti ini. Jadi sangat apa ya? Berkah lah ya buat NWG TV bisa mengulik Mbak Dila lebih dalam lagi. Ternyata Mbak Dila sendiri punya talenta menyanyi Jawa yang tidak setiap orang punya. Tidak setiap orang punya. Bahkan Mas Agus pun nggak bisa loh nyanyi. Bisa. Boleh dicoba? Bisa. Nggak bisa. Coba. Ya cukup. Ya nanti kita belajar. Cukup. Nanti kalau Mas Agus nyanyi, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Suaranya itu, ya tahu sendiri lah. Oke, next ke pertanyaan. Terus darah seni yang Mbak Dila tekuni sekarang ini, apa ada inspirasinya dari orang luar atau dari keluarga sendiri mungkin? Inspirasi berkesenian terutama di sinden dan lain sebagainya itu. Tari atau nyanyi? Sebenarnya kalau darah seni nggak ada ya. Dari kedua orang tua emang nggak ada yang suka nari, nggak ada yang suka nyanyi. Terus? Cuman kalau masalah nari nyanyi itu otodidak aja. Kayak suka aja gitu. Suka aja. Tidak dari hobi, terus ikut-ikut kesenian, ikut sinden di sekolah, ikut karawitan, ikut ekstra nari, jadinya kayak suka, terus ya bisa dibilang hobi dan bisa menghasilkan juga. Siap, luar biasa sekali. Jadi tidak ada inspirasi langsung lah ya. Nggak ada. Dari keluarga. Cuma inspirasi dari diri sendiri. Terus belajar otodidak, jadilah tadi yang sudah dipraktikkan oleh Mbak Dila. Next Mas Agus, pertanyaan selanjutnya silakan. Aku nah itu. Maksud jalan apa itu? Nah, ini kan nulis pertanyaan. Duluanmu liyane. Iya, tadi balik lagi kan. Itu kan salah satu talenta yang luar biasa menurut aku ya, menurut saya. Jadi ini balik lagi ke Mbak Dila ikut di NWG TV kan juga berakting ya istilahnya, acting, seni peran. Nah, kesulitannya apa? Kesulitannya dalam berakting atau berperan, kesulitannya. Sebentar tak pause dulu. Ini kok ngantuk era mah gua. Kopi ini renek to anu admin di kru NWG TV kopi. Aku masih dikasih loh Mas. Iya aneh. Siapa ya? Mbak Dila enggak ngopi ta? Enggak. Minuman elektrolit itu ya iku. Dhewe ngopi wae. Ngombe ngene iki ndak ngeroki tekan. Sing biasa wae dhewe. Mbak Dila enggak ngopi. Nanti kalau request kopi bisa mintaan Mbak. Pak Momo. Iya, suantanya. Teh Mbak Dila. Aduh, lah aku udah dapet. Enggak apa-apa. Nanti kalau enggak habis tak habiskan.
Terima kasih ya Mas. Yo apa ya nang lho yo. Gampang. Prukoni. Gampang iso diomong nih. Kok endi? Santai. Prukoni. Iki lho. Engko. Alah gek damet tuh. Bintang tamunya ketutupan. Terima kasih kru andalan NWG TV. Ya inilah berkah dari NWG TV ya luar biasa krunya set buat. Kadang kepleset barang. Oke, silakan Dila jawab Mbak Dila tadi kesulitan. Gimana tadi kesulitan di NWG TV ya? Ya, kesulitan berakting. Secara maaf jenengan kan dari beda daerah dengan kru yang lain. Mungkin kan Beda untuk daerah. menyamakan apa namanya? Chemistry antar pemeran kan tidak segampang kalau rumahnya dekat seperti itu. Mungkin Mbak Dila bisa menjelaskan kesulitan-kesulitannya. Mungkin yang pertama udah disebutkan sama masnya ya. Saya dari beda tempat, bisa dibilang gitu. Jadi belum terlalu kenal sama kru-krunya, sama pemain-pemainnya gitu. Jadi mungkin itu jadi kesulitan yang pertama. Harus bisa lebih mengenal, lebih berchemistry lagi. Terus yang kedua itu kesulitan dalam bermain perannya, Mas. Jadi kan di sini saya punya watak sendiri di saya. Terus ada juga watak dari perannya masing-masing. Misalkan peran yang saya mainkan itu suka pemarah gitu, antagonis. Sedangkan saya sendiri orangnya suka nangis. Jadi kayak menyatukan atau mengganti dulu lah sementara mau acting itu loh yang agak susah. Jadi karakter alter ego. Alter ego. E-sport. Tim e-sport alter ego. Ya ini tapi beda konteks Mas. Jadi menyembunyikan karakter aslinya untuk menggantinya dengan karakter sesuai perannya. Inilah talenta. Kalau suka nangis kenapa? Bukan suka nangis ya, orangnya tuh melo. Moody. Jadi mudah terbawa suasana. Mood-mutan. Ya betul. Mood-mutan. Jadi kalau lihat apa yang kayak bikin nangis gitu, jadi ikut nangis. Ada orang nangis ikut nangis. Aku juga gitu Mbak. Mood dan kemarin Kurama mati itu aku nangis. Kurama itu apa Mas? Anu Naruto. Rupanya di dalam tubuh Naruto itu ada. Nggak suka Naruto punya. Wibu. Bukan wibu. Bukan wibu. Apa? Yo seneng banget karo anime Naruto. Ya, next. Tadi kesulitan sudah. Pertanyaan selanjutnya, hal yang paling tidak disenangi Di kehidupan. kehidupan nggak punya duit. Kayak yang paling tidak disenangi di kehidupan nggak punya duit Mas. Top. Iya. Iya. Apa lagi coba? Berarti hidupnya selalu happy ya, senang ya? Ya dibuat senang aja. Karena banyak duit. Iya kalau ada duit. Karena gini, nggak munafik ya, emang duit nggak dibawa mati. Iya benar. Tapi kalau nggak ada duit nggak bisa. Yoi. Gitu kan? Benar. Iya. Benar. Kayak Bener. pasangan misalkan. Bener. Kita nggak ada duit, ya nggak ada yang ngeliat kita. Bener. Tapi kalau kita berpendidikan, punya duit alhamdulillah, Yoi. orang kan akan datang. Realistis lah sendiri. ya. Realistis. Gini, saya juga prinsipnya juga gitu Mbak. Saya selalu memberikan separuh gaji saya kepada orang yang membutuhkan. Nah, iya. Yaitu saya sendiri. Tak pikir orang yang lebih Enggak lah. membutuhkan Jadi gitu. saya selalu memberikan gaji saya itu full kepada orang yang membutuhkan, itu saya sendiri. Tapi kalau sedekahkan juga Iya ke saya sendiri. wajib. Ke saya Ke sendiri. orang yang lebih membutuhkan. Ya ada lah, cuman kan nggak perlu lagi. Lanjut Mas Agus. Jadi Mas Agus. penonton-penonton yang mau menyedekahkan. tag Mbak Dila harus punya Punya. Enggak gitu loh. duit. Berbicara realistis. Iya, Next. realistis. Mas Agus next. Aku dikira matre nanti. Enggak. Next. Enggak, ya Mas Agus. realistis. Next pertanyaan next. Oh. Next. Nanti ya Allah. Next. Kok bisa ikut kan Mbak Dila kan beda daerah istilahnya. Daerah mana dulu? Enggak, satu desa, kita kan satu desa. desa. Tapi istilahnya Beda kita dusun. beda dusun gitu. Istilahnya kan beda ngono lho. daerah dong. Yo ngono lah ben-ben genah ngono lho. Daerah iki kan dikira daerah Virginia kono. Virginia. Ya kan beda daerah. Kok bisa ikut NWG TV itu siapa ya? Atau ceritanya gimana? Sebenarnya kalau ceritanya agak sedikit panjang ya. Kalau diceritakan itu Dipendekkan, ya, saya dipendekkan. singkatkan aja ya. Disingkatkan. Di NWG TV ini saya kenal dari salah satu orang di dalamnya. Sebutkan namanya nanti disensor, sebutkan namanya. Dari awal Saya kenal kenalannya orang itu awalnya memang nggak kenal Mas. Nah, Terus iya. Itu mau di mana-mana ada. yoi. Aku yo heran. Aku heran. Yang pertama itu kan satu kampus toh. Saya nggak tahu kalau satu kampus
ternyata kenanya dari dosen. Nomornya itu dari dosen. Siapa Ada dosen? satu tapi harus ke Ponorogo dulu buat dapet nomornya. Dosennya siapa? Adalah. Siapa? Ada salah satu dosen. Akhirnya kenal, bisa dibilang kenal lebih akrab lah. Terus diajak juga di beberapa proyeknya seperti dubbing, terus kayak ngisi-ngisi suara, bikin video kayak gitu. Terus suatu hari dapat WA lagi dan bilang kalau ada channel YouTube. Akhirnya diajak main YouTube gitu, ditawarin. Terus saya juga sendiri kan suka acting juga, jadi ya kenapa ditolak gitu, kenapa nggak dicoba. Akhirnya, Plus gabut. Nah, ya Yora. Tapi jujur loh, saya 50%-nya gabut. Iya, saya tuh tahu Dila ini juga baru-baru ini. saya juga. Iya. Iya, harus. Saya juga dari Telah mengenalkan saya ke banyak orang. Iya, saya juga baru tahu Mbak Dila ini dari tahun kemarin kalau nggak salah. saya baru tahun ini. Cerita terus soalnya. Oh gimana itu? Saya diceritakan gimana? Iya, itu sering cerita. Iya. Di tempat Anu, pokoknya kok bintang tamune nek iso kae. Kae. Oke, lanjut. Next. Skip next. Nah, ini Apa? di dalam kru NWG TV, khususnya para pemerannya, Iya. itu jenengan paling seneng sama tokoh siapa? Lawan main lah. Seneng dengan gaya aktingnya loh ya, bukan seneng dari sisi lain. Nanti banyak buaya-buaya di luar sana kecewa kalau jenengan mengungkapkannya di sini ya. Buaya. Intinya di dalam casting itu jenengan paling seneng dengan pemeran siapa dalam konteks ketika dia memerankan karakter di dalam film itu ya. Paham maksud pertanyaan saya? Iya, paham. Terus yang paling disenangi dengan karakter siapa? Anjir. Nanti disensor santai aja, disensor aja. Kalau aku takut jawab. Kalau di NWG TV ini sebenarnya kalau kita bilang nggak ada yang tidak suka itu ya gimana, nggak etis ya. Karena di etis. sini kan kita sama-sama berperan. Siap. Terus kalau dalam suatu film itu kan bukan karakter asli ya. Bisa dibilang alter ego. gitu. Iya. Jadi ya itu kan udah tanggung jawab saya. Jadi kalau sama siapapun ya harus konsisten aja, profesional, main. Kalau memang ada guyon-guyonnya itu kan ya udah manusiawi gitu ya. Jadi ya intinya nyaman lah ya. Nyaman aja, Karena dibikin nyaman sama semuanya gitu. Wah, ini dibikin nyaman. sama Intinya semuanya. ya nyaman Dalam itu. Iya, bermain dalam bermain film. film aku juga nyaman kok mewawancarai Mbak Dila. Oh iya. Percuma serius tapi kalau nggak nyaman. Curhat. Enggak. Next, pertanyaan Mas Agus. Enggak apa ya pertanyaan. Soalnya Kan banyak emang Banyak, hampir emang 50 pertanyaan loh Mbak Dila. Wow. Khusus Mbak Dila. Kayak 50%. Loh, sebenarnya plus ini Mas, plus terus kita rangkum jadi hanya beberapa yang Iya. karena banyak nanti yang keluar konteks. Ini tentang kesukaan ya. Jadi kan ini kan lagi apa ya? Lagi istilahnya lagi trending atau zamannya film-film Korea. Kan? Korea. Mbak Dila sendiri suka nggak sama film Korea atau punya kesukaan film genre lain? Army atau Mbak Dila itu Kalau Army jujur saya nggak paham sama sekali. Sama nggak paham? Sama, saya Sama juga. sekali. Kayak teman-teman itu banyak yang suka Korea gitu ya, hafal sampai orang-orangnya. Lah di mata saya itu Sensor. Bahaya. Army Korea itu lebih mania daripada Army. Waduh. Tolong sensor. Jadi intinya Mbak Dila kurang begitu mengenal genre Korea ya Mas kurang Agus, begitu K-pop mengenal itu. budaya Korea. Saya juga tahunya cuma Jungkook, Taehyung itu juga dari saya teman-teman nggak tahu saya. sama sekali. Nah itu Anda tahu. Saya kan Jungkook versi lokal. sensor aktif, sensor. Lokal Sensor. pride. Jadi terus selain genre Korea tidak tahu, terus mungkin Apa genre favoritnya film itu apa, action atau thriller atau drama? Mungkin lebih ke romantis ya. Romantis. Ya romantis karena kan balik lagi karakter saya kan Moody. Moody. Gampang
naik turun. Ya. Gantung suasana. Jadi kalau film-film romantis itu lebih bisa merasakan aja, lebih bisa menikmati kalau Feel-nya feel-nya itu dapet. dapat. Itu aku banget sih gitu mungkin ya. Wow. Kayak Naruto kehilangan Kurama itu aku banget gitu. Kayak ada yang hilang gitu. Soalnya kan saya dari kecil SD Dari itu kecil. suka lihat dari kecil segini. Iya. Segini. Itu suka lihat Naruto. Oh, iya. Terus kemudian ada karakter yang hilang itu rasanya aduh kayak ada yang hilang. Pernah sebegitunya enggak dengan genre film? Enggak sih, ya cuma mau merasakan aja Oh, gitu. gitu. Kayak lebih ke mencoba masuk dalam filmnya. Coba kalau saya di posisi itu gitu, jadi ikut nangis, Oh, gitu. moodinya naik turun lagi. Oke. Gitu. Terus FTV ya, kayak FTV ya? Iya, FTV. Pokoknya yang romantis lah, yang drama-drama tentang perasaan. the best film so far menurut Mbak Dila. Judul filmnya apa? Boleh luar, boleh lokal. Yang menurut Mbak Dila Itu enggak top apa-apa lah. Boleh. Yang paling suka itu film Dua Garis Biru. Dua Garis Biru. Iya, Masnya tahu? Zahra Dua Adisti. Garis dong. Biru. Iya, Zahra Adisti. yang Yoi. Bayu Nanda. Heeh. Ya itu. Jadi itu berat. Iya. Sensor. Ya emang gitu loh Iya, ceritanya. sensor ya, sensor. Tapi itu bagus loh. Iya, untuk itu kan kan kita ambil filmnya edukasi, ya, edukasi. Iya, sempat jadi kontroversial ya itu ya awal rilisnya. Iya. Cuman itu sebenarnya kalau dilihat dari kacamata pendidikan seks itu bagus. Jadi intinya mencegah orang untuk melakukan hal yang sama kan sebenarnya. Jadi ya bagus referensi filmnya. Jadi intinya Tapi yang jadi kontroversial itu kan menurutku ya. Jadi itu kan istilahnya pendidikan seks ya. Iya, edukasi. Karena menjadi kontroversial itu takutnya iya kalau penontonnya paham dengan alur Maksud film dari itu, video. maksud dari film itu. Kalau enggak, kan pikirannya kan iki apa tuh film iki kok ngene iki kan. Soalnya, itu jadi yang menjadi kontroversial. malah jadi multitafsir maksudnya Iya. ya. Oh, gitu. Tapi kan saya kira penonton-penonton di Indonesia cerdas semua lah ya, bisa Iya. menilai kalau film ini bisa kita ambil manfaatnya dan yang tidak baik kita buang kan seperti Iya, itu seharusnya. Kalau filmmu Naruto lah. best ever nonton. Best ever movie menurutku tetap yang pertama adalah John Wick. John Wick. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 is the best. John Wick. Apa alurnya? Aku suka ke action sih. Jadi film action yang karakternya itu overpower. Itu aku suka. Jadi nggak banyak ribet, rampung. Aku nggak suka film yang maaf ya Mbak Dila, yang Iya, menye-menye nggak itu kurang terlalu Kan suka. Setiap orang punya porsi. Iya, masing-masing, seperti ya. itu. Kalau Mas Agus, the best film so far Aku horor sih kalau aku horor. Horor. Conjuring, Enggak. Beranak dalam kubur, Aku nggak Siksa pernah. kubur itu ya. apa Nggak jadi pernah pocong, Film luar aku nggak suka, yang lokal. apa judulnya? Jadi horor-horor film-film itu suka yang lokal. Air terjun pengantin. Itu terakhir sebelum pandemi kemarin nonton itu apa ya, lupa ya. Apa itu? Yang ibu-ibu itu apa judulnya? Ibu-ibu. Ibu itu loh yang pakai lonceng. Oh, rumah ibu. Pengabdi setan. pengabdi Ya, setan, Pengabdi Setan. rumah hantu. Rumah setan. Apalagi kalau di bioskop itu kan ada aneh ya, apa? Efek. Audio, Iya. efek. Keren banget. Keren. Anda jarang masuk bioskop. Mas. Waduh. Sebentar, ini jenengan dulu ke bioskop ya Mas Agus ya? Iya. Terus Mas Agus sih pertanyaan. Pernah. Itu yang diingat filmnya atau kenangan bersama yang diajak? Aku udah ikut-ikut nih masalah. Next pertanyaan. Yo. Next kritik atau mungkin saran kepada NWG TV kedepannya seperti apa agar NWG TV ini terus konsisten menghadirkan konten-konten yang berfaedah gitu. Kekurangannya apa? Terus kemudian mungkin diberikan saran seperti apa? Dari Mbak Dila. Dari saya pribadi ya. Mungkin kalau kekurangannya ini untuk semuanya ya, termasuk saya juga ya. Iya, saya juga. Iya, semuanya masaknya juga ya. Yuk. Jadi kan kita ini kan nggak hanya pemain tapi yang di dalamnya semua kan punya kesibukan masing-masing. Terus banyak juga dari pemainnya itu yang masih sekolah, masih kuliah gitu ya. Jadi waktunya kan terbagi. Mungkin yang bikin lama filmnya itu kayak ngatur waktunya, ngatur jadwalnya. Setiap pemain itu kan beda-beda. Iya. Mungkin kekurangannya di situ. Sama kalau waktu syuting mungkin masih terlalu banyak bercandanya ya. Jadi kayak serius. satu tag itu masih sangat lama gitu, banyak ketawanya. Guyon. Jadi mungkin saran saya lebih kalau
ada waktu bikin video itu ya bikin video yang beneran, yang serius, jadi biar cepet selesainya. Soalnya kameramennya juga kasihan nanti kalau terlalu banyak video. Kameramennya saya juga tahu, namanya juga Tit itu toh. Iya. Terus sarannya? Ya itu di sarannya lebih serius. Lebih serius lagi ya. Lebih serius kalau lagi bikin video. Oke. Mas Agus, next question. Mbak Dila sekarang apa? Gimana? Mbak Dila sekarang apa ya? Saya manusia di sini. Anda ngebug. Anda AFK hari ini. Anu. Statusnya kayak Nita kemarin. Apa? Masih plat hitam atau plat Gimana merah? itu? Maksudnya gimana itu? Maklum, tipikal pertanyaan garangan seperti itu. Kita jelasin ya. Plat hitam, Plat hitam itu kalau plat merah, Editor sensor. Editor sensor. Saya milih plat hitam itu masih bisa dimiliki. Kalau plat Sensor. merah hanya bisa dimiliki. Tidak masuk konten sensor. Intinya gini, Mbak Dila itu masih single Iya. atau sudah punya pasangan. Atau mantannya banyak. Saya kira juga gitu. Iya. Dan Garangan di luar sana sudah menunggu. Takut saja. Terutama di sebelah kirinya Mbak Dila. Menunggu jawaban dari Mbak Dila. Ya. Dijawab ini? Ya dijawab dong, kan kayaknya pertanyaan. tekanan ya. Alhamdulillah platnya hitam. Artinya ya, tafsirkan sendiri ya para pemirsa. Tafsirkan sendiri Mas Agus ya. Terus next, harapannya untuk NWG TV kedepannya seperti apa? Harapannya untuk NWG TV kedepannya ya semoga channelnya makin berkembang. Amin. Terus nggak hanya buat video lucu aja, tapi di dalamnya juga ada pesan yang tersirat. Tersirat, intinya Bisa. mendidik. Ya betul, nggak karena- hanya keguyonan aja ya. Siap. Gitu. Terus jadi bisa buat inspirasi banyak orang aja, nggak hanya kaum yang muda-muda, tapi yang tua-tua juga bisa mendapatkan pesan dari video tersebut. Luar biasa sekali. Di pesan-pesannya adalah semoga NWG TV semakin kreatif, semakin memberikan pesan moral yang baik kepada para pemirsanya, seperti itu ya Mbak Dila, agar nanti NWG TV semakin melambung tinggi. Ya. Melambung tinggi ke mana Mas Agus? Sini. Tapi Impiannya sangat rendah sekali sih. Tapi kemarin viewersnya yang podcast pertama luar biasa. 211. Alhamdulillah. Disyukuri. Alhamdulillah. Jadi intinya kita mencoba untuk konsisten lah ya. Iya, Mencoba untuk konsisten, memberikan konten-konten yang kira-kira bisa menghibur masyarakat semuanya. Seperti itu ya. Iya, betul. Itu juga harapan kita semua. Harapannya dengan kedatangan Mbak Dila ini bisa menarik follower atau penonton lebih banyak. Karena mengambil inspirasi lah dari Mbak Dila, diambil yang baik. Pinter loh. Loh, iya dong. Iya. Tamu dan kita kan udah kredibel semua. Semuanya kan pinter yang Iyalah. di sini ya. Iya lah. Loh. Berproses Mas. Enggak harus langsung otodidak pinter kan enggak. Oke. Sesi Q&A sudah selesai. Sekarang kita punya rapid question. Rapid test. Rapid question. Jadi nanti jawab cepet ya. Nggak usah mikir, jawab cepet. Oke. Aduh ndredeg aku ya Nggak Allah. usah ngeredek. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Dicintai. Kang Tos apa? Ya. Oh sebentar, itu siapa? Atau Kang Tos? Atau Atau? Atau. Jadi tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Memilih dua-duanya maksudnya. Nggak bisa harus pilih salah satu. Kang Tos atau Kang Tos atau ada alasannya. iya tahu. Gak usah disebutkan kan jawab Mas cepat. maaf. Indomie goreng atau Indomie rebus? Indomie goreng, Indomie goreng. Nasi goreng atau mie ayam? mie ayam, Kopi atau teh? teh, Traveling atau tidur? tidur, Kalau traveling pilih pantai atau gunung? Oh iya, pantai atau gunung? santai. Kenapa? Karena saya takut gunung. Takut ketinggian maksudnya. Enggak, kayak menurut saya ya, gunung itu kayak
auranya beda aja. Mungkin bisa dibilang lebih menenangkan di gunung ya. Tapi kalau di gunung itu kayak lebih banyak ancamannya. Oh, jadi hewan-hewan. Iya, kalau di gunung kan kalau ada hewan tuh kaburnya susah ya. Tapi kalau di pantai itu ada ombak besar kan kaburnya cepet. Kan lebar. Enggak ada halangan. Jadi intinya karena memang lebih mengenalnya tuh iya, nggak usah dijelaskan, Ya mungkin kalau kita lebih lama kenal bisa. Jadi lebih Mungkin. gini, Ya setelah inilah kita lebih dekat. jangan ditiru di rumah ya pemirsa. Adegan berbahaya jangan ditiru. Ya, saya kira cukup pertanyaan dan juga rapid question untuk Mbak Gila selaku bintang tamu kita kali ini. Maka berakhir sudah acara podcast di edisi kali ini atau di episode kedua. Dan tunggu bintang tamu selanjutnya siapa bisa request di Instagram Pemuda Instagram. Nawung atau komen di YouTube juga boleh. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Dila Terima sudah kasih meluangkan juga. waktunya dan menginspirasi banyak orang, dan semoga apa yang Mbak Dila sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Semoga hari ini bermanfaat. Sehat selalu dan sampai jumpa di podcast minggu depan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Uang atau Sometimes I lose my Uang atau mind and cut. Uang atau Cut. Ya, itu tadi rapid question dari NWG Podcast. Hah? Bentar loh. Let's open